Saya Farania Indrianjani, NIM saya 25111 25111764149. Saya berasal dari kelas 2025A dan prodi Ilmu Hukum. Jadi di sini saya mau membicarakan tentang buku ini, Ilmu Negara dari Suhino SH. Pada bab pertama yaitu pendahuluan. Pertama-tama kalau akan membicarakan tentang suatu ilmu, haruslah mengetahui terlebih dahulu objeknya, luas lapangan pembicaranya, yang demikian ini supaya dapat memusatkan perhatian pada objeknya tersebut. Dalam buku ini yang akan dibicarakan adalah ilmu negara. Buku ini. Oke, ilmu negara ialah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara. Ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya. Tetapi sebetulnya ilmu yang membicarakan negara itu bukanlah hanya ilmu negara saja. Oleh karena di samping itu, negara itu masih ada ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Dan berhubung ilmu itu bukanlah pengetahuan biasa, tetapi ada pengetahuan yang mempunyai sifat-sifat teratur dan sistematik, maka penentuan objek pembicaraan itu adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui sampai di mana luas ilmu negara tersebut dan tidak melampaui lapangan pembicaraan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Adapun sistematik pembicaraan daripada buku ini ialah sebagai berikut. 1. Objek ilmu negara. Di sini yang dibicarakan adalah luas kafidapa pembicaraan ilmu negara, tegas pia apakah yang menjadi objek pembicaraannya. 2. Asal mula negara. Pembicaraan di sini meliputi teori-teori, ajaran-ajaran, faham-faham mengenai bagaimana timbulnya negara itu atau bagaimanakah terjadinya negara itu. Maksudnya bagaimanakah perpindahan dari keadaan manusia di mana mereka itu hidup secara bebas, belum teratur ke keadaan bernegara dan keadaan kehidupan manusia yang serba teratur. Dalam hal ini hanya akan kita bicarakan beberapa teori saja yang pokok-pokok. Teori-teori tersebut antara lain adalah 1. Teori-teori pada zaman Yunani kuno. Dari zaman Yunani kuno antara lain dikemukakan A. Socrates, B. Plato, 2. Aristoteles, C. Aristoteles, D. Epicurus, E. Zeno. Yang kedua, sedang dari zaman Romawi kuno, sarjananya tidak banyak, antara lain A. Polybius, B. Cicero, C. Seneca. Yang ketiga, zaman pertengahan atau zaman abad pertengahan ini umumnya agak panjang, yaitu mulai dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Zaman ini bebarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen. Maka sudah barang tentu kalau pada zaman ini perkembangan ilmu pengetahuannya sedikit banyak berpengaruh oleh ajaran-ajaran agama sehingga menimbulkan paham teokratis. Ajaran zaman pertengahan ini berkembang dalam 2 periode, yaitu yaitu A. Zaman abad pertengahan sebelum perang salib. Dari abad ke-5 sampai ke abad 12, ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini bersifat teokratis mutlak. Artinya mendasarkan ajarannya itu kepada kekuasaan serta keagungan Tuhan. Dalam zaman ini, ajaran-ajaran yang ada sebagian besar diciptakan oleh 1. Augustinus dan 2. Thomas Aquinas. B. Zaman abad pertengahan sesudah perang salib. Dari abad ke-12 sampai abad ke-15, ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini sudah agak bersifat kritis. Jadi menjadi teokratis kritis. Ini disebabkan karena masuknya pengaruh dari ajaran agama Yunani kuno, terutama ajaran Aristoteles pada waktu terjadinya perang salib. Ajaran dari zaman Yunani ini diwakili oleh ajaran dari 1. Marsilius van Padua. Jadi dengan demikian perang saliblah yang memisahkan antara kedua periode tersebut.
D. Zaman Renaissance yaitulah pokoknya. Ini kira-kira pada abad ke-16. Pada zaman ini terjadi perubahan-perubahan besar dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu kenegaraan. Hal ini terjadi karena timbulnya paham-paham baru yang mampu mempengaruhi keadaan banyak negara. Paham-paham tersebut adalah dari ajaran kebudayaan zaman Yunani kuno dan Jerman kuno. Pengarah tersebut tidak saja masuk dalam lapangan ilmu kenegaraan, tetapi juga dalam lapangan keagamaan, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan besar dalam lapangan keagamaan, menimbulkan kaum reformator antara lain 1 Dante, 2 Luther, 3 Melanchthon, 4 Zwingli, 5 Calvin. Sedangkan dalam lapangan kenegaraan timbul ajaran-ajaran dari 1 Niccolo Machiavelli, 2 Thomas Morus, 3 Jean Bodin. Kaum monarkomaken atau tokoh-tokoh Hotman, Brutus Buchanan, Mariana, Bellarmine, Suarez, Milton, dan yang terpenting Althusius, yang ajarannya akan kita bicarakan sebagai wakil daripada kaum monarkoman ini. F. Zaman berkembangnya teori hukum alam. Ini terjadi pada abad ke-17 dan abad ke-18. Teori hukum alam ini sesungguhnya memang mengalami perkembangan dalam 2 abad, yang dalam masing-masing abad ini meskipun materi ajarannya sama tetapi fungsinya berbeda. Perbedaan tersebut ialah bahwa ajaran hukum alam abad ke-10, 15, 17 berfungsi menerangkan, sedangkan ajaran hukum alam abad ke-18 berfungsi menilai. Adapun tokoh-tokoh sarjananya adalah 1 teori hukum alam abad ke-17. A. Grotius atau Hugo de Groot, B. Thomas Hobbes, C. Benedictus de Spinoza, D. John Locke. 2. Teori hukum alam abad ke-18. A. Frederick yang Agung, B. Montesquieu, C. Jean-Jacques Rousseau, D. Immanuel Kant. G. Zaman berkembangnya dari teori kekuatan atau kekuasaan. Teori ini berkembang pada permulaan abad-abad modern, ataupun tokoh-tokoh sarjananya adalah F. Oppenheimer, 2. Saya lupa kepanjangannya apa. Hadjilasky itu apa kepanjangannya, maaf sebelumnya teman-teman. Yang ketiga, Karimara. Teori positifme. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori klasik tradisional atau teori-teori yang telah disebutkan tadi oleh saya. Teori positifme ini antara lain dikemukakan oleh Hans Kelsen. 1. Teori modern. Teori ini sifatnya modern karena sudah menyesuaikan dirinya dengan keadaan serta perkembangan ilmu pengetahuan modern. Tokoh-tokohnya yang akan dibicarakan antara lain Profesor Mr. Mr. R. Kranenburg. Yang kedua, Profesor Dr. J.H.A. Logeman. Yang ketiga, teori-teori tentang hakikat negara. Pembicaraan mengenai hakikat negara ini nanti tidak akan secara khusus dibicarakan tersendiri, melainkan akan dibicarakan saja sekaligus pada waktu membicarakan ajaran daripada tiap-tiap sarjana. Hal ini selain menyingkat waktu, juga mengingat karena pada umumnya masing-masing sarjana itu mengemukakan pendapatnya. 4. Teori-teori tentang tujuan negara.
Pembicaraan kita mengenai teori-teori tentang tujuan negara sama dengan nomor 3 sebelumnya. Terus apa ya? 5. Teori legitimasi kekuasaan. Pembicaraan kita di sini meliputi 3 masalah pokok, yaitu antara lain 1. Sumber kekuasaan, 2. Pemegang kekuasaan atau kekuasaan ketinggi kedaulatan, 3. Pengesiahan kekuasaan. Masing-masing nanti akan mendapatkan jawaban, dan tiap-tiap jawaban akan merupakan suatu ajaran. Klasifikasi negara. Di sini nanti akan dibicarakan masalah-masalah mengenai kemungkinan-kemungkinan daripada bentuk negara. Artinya suatu yang dinamakan negara itu mempunyai kemungkinan bentuk apa saja. Jadi tegasnya tidak akan membicarakan bentuk-bentuk negara yang telah ada, tetapi yang akan dibicarakan adalah kemungkinan bentuk-bentuk daripada sesuatu yang dinamakan negara. Jadi lebih tegas lagi bahwa yang akan dibicarakan adalah ajaran-ajarannya, yaitu ajaran mengenai klasifikasi negara. Nanti di sini akan dikemukakan ya Allah, diketemukan ajaran-ajaran yang bersifat klasik tradisional dan ajaran-ajaran yang telah bersifat modern. 7. Susunan negara. Maksudnya di sini ialah akan membicarakan bentuk-bentuk negara ditinjau dari segi susunannya. Negara itu kalau ditinjau dari segi susunannya akan menimbulkan 2 kemungkinan bentuk, yaitu 1. Negara kesatuan. Ini adalah negara yang bersusunan tunggal seperti kita guys, seperti Indonesia. Terus negara federasi, ini adalah negara yang bersusunan jamak. Jadi itu biasanya di bawah pimpinan negara yang lebih tinggi lagi, seperti negara Inggris itu mempunyai negara federasi seperti Australia gitu guys. Terus nomor 8, negara demokrasi modern. Di sini nanti akan dibicarakan perkembangannya, yaitu mulai dari demokrasi langsung atau demokrasi kuno yang mulai timbul dari berkembang sejak pada zaman Yunani kuno sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung atau demokrasi modern, demokrasi perwakilan. Ini terjadi sekitar abad ke-10, 17 dan abad ke-18. Maka dalam hal ini nanti akan erat hubungannya dengan ajaran-ajaran pada sarjana dari para sarjana hukum alam, terutama ajaran Montesquieu, yaitu Trias Politica, seperti negara kita guys. Enggak deh, karena ajaran inilah yang justru akan menentukan tipe daripada demokrasi modern dan ajaran Rousseau, yaitu kedaulatan rakyat yang justru tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi. Nomor 9, negara autokrasi modern. Negara ini juga sering disebut dengan negara dengan sistem suatu partai. Negara autokrasi dalam pengertiannya yang asli atau kuno, praktis dewasa, ini dapat dikatakan sudah tidak ada. Sedangkan pada beberapa abad yang lampau, yang mungkin sisanya masih diketemukan dewasa, ini adalah yang disebut autokrasi modern. Ini pun sifatnya agak samar-samar karena negara autokrasi modern ini dalam perkembangannya pada zaman modern mengakumuflir dirinya sedemikian rupa, sehingga sepintas lalu dari segi luarnya kita melihat negara tersebut seakan-akan negara demokrasi modern. Maka dari itu perlu dibicarakan perbandingan antara kedua negara tersebut, sebab selain apa yang ditemukan di atas, memang antara kedua negara itu mempunyai perbedaan yang sangat besar, terutama perbedaan mengenai pandangan tentang hakikat serta tujuan negara. Pada negara autokrasi modern, bagaimanapun juga tidak dapat melepaskan pandangan hidupnya, yaitu bahwa tujuan terakhir adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Maka perlu juga dibicarakan masalah pembatasan kekuasaan yang timbul daripadanya.
Demikian sekedar gambaran garis perjalanan pembicaraan buku ini. Semoga gambaran yang sederhana ini dapat merupakan titik tolak di dalam mempelajari ilmu negara. Ilmu negara. Di muka dalam bab 1 telah disebutkan bahwa objek atau lapangan pembicaraan ilmu negara adalah negara. Penyebutan ini sebetulnya adalah kita bicarakan, tetapi baru sepintas kilas saja, sesuai dengan nama ilmu yang kalau kita perhatikan betul-betul sesungguhnya ilmu yang membicarakan negara itu tidak saja ilmu negara, melainkan masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Oleh karena itu, dalam menentukan objek ilmu negara ini, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmu-ilmu yang manakah yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara bertahan dengan objeknya itu. Tentunya dalam penentuan hubungan ini kita harus berpedoman kurikulum yang dilaksanakan pada Fakultas Hukum kita ini, yaitu Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kalau kita memperhatikan kurikulum tersebut, maka akan segera dapat diketahui bahwa yang mempunyai hubungan dengan ilmu negara adalah satu hukum tata negara, yang kedua hukum tata pemerintahan. Apakah sebabnya antara ilmu-ilmu tersebut adalah terdapat hubungan yang erat satu sama lain? Sebabnya ialah karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama, yaitu negara. Kalau demikian, lalu apakah bedanya? Perbedaannya sesungguhnya hanya terletak pada sudut pandang daripada masing-masing ilmu tersebut. Adapun perbedaan tersebut secara singkat adalah di satu pihak, yaitu hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan, memandang objeknya yaitu negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu. Jadi telah mempunyai adjektif yang tertentu. Misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang, dan seterusnya. Kemudian dari negara yang dalam pengertiannya yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan terlebih lanjut. Susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut, dan seterusnya. Sedangkan ilmu negara memandang objeknya itu yaitu negara dari sifat atau dari pengertiannya yang abstrak, artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Jadi tegasnya belum mempunyai efek adjektif tertentu. Bersifat abstrak, umum, universal. Dari objeknya yang bersifat demikian ini, yang kemudian dibicarakan lebih lanjut adalah kapankah sesuatu itu dinamakan negara, kapan tidak, lalu apakah yang disebut negara itu, hakikatnya itu apa, dan seterusnya. Dari objeknya itu tadi, yaitu negara dalam pengertiannya abstrak, yang diselidiki lebih lanjut adalah satu, asal mula negara, yang kedua hakikat negara, yang ketiga bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Jadi 3 hal inilah yang menjadi pokok pembicaraan dalam ilmu negara. Tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa yang menjadi objek ilmu negara itu adalah negara dalam pengertiannya yang umum, abstrak, universal. Jadi dengan demikian 3 pokok pembicaraan tersebut di atas berarti satu, mengenai asal mula negara. Itu yang dimaksud bukanlah asal mula atau terbentuknya suatu negara yang konkret, negara Indonesia, Jepang, Inggris misalnya. Bukan itu yang dimaksud, tetapi asal mula atau terbentuknya atau terjadinya apa atau sesuatu yang dinamakan negara. Negara dalam pengertiannya umum, abstrak, universal tadi. Jadi tegasnya apa yang dinamakan negara itu adanya hanya dalam alam pikiran, dalam angan-angan, artinya kita memikirkan adanya sesuatu. Sesuatu itu kemudian kita angkat ke dalam pikir, dan disinilah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan dengan negara itu. Yang kedua, mengenai hakikat negara. Ini pun yang dimaksud bukanlah hakikat daripada negara tertentu, melainkan yang disebut adalah hakikat daripada apa yang dinamakan negara itu tadi. Apakah itu merupakan keluarga yang besar, atau merupakan suatu alat atau wadah atau organisasi atau perkumpulan? Ini nanti kita akan menjumpai pendapat-pendapat banyak sekali. Jadi pokoknya apa atau sesuatu yang dinamakan negara itu hakikatnya apa. Dengan demikian ini berarti memberikan sifat-sifat tertentu yang menentukan dan yang merupakan sifat-sifat pokok daripada apa yang dinamakan negara itu. Hal ini kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut dengan perumpamaan. Misalnya dahulu waktu kita baru mempelajari pengetahuan hukum tata negara, kita masih ingat bahwa demikian pendapat pada orang umumnya, negara itu ada kalau syarat-syaratnya telah dipenuhi. Syarat-syarat itu tadi biasanya yang dimaksudkan adalah A, ada daerahnya yang tertentu,
B ada rakyatnya, C ada pemerintahnya yang berdaulat. Kiranya ini semua sebetulnya bukanlah merupakan hakikat negara, tapi ini adalah merupakan sebagai syarat-syarat formal saja bagi sesuatu yang disebut negara, bukan merupakan syarat-syarat materialnya. Sebagai suatu perumpamaan, sebuah gedung misalnya, jadi di sini negara itu kita umpamakan sebagai gedung. Gedung itu kalau kita pikirkan, kita pelajari, akan kita temukan ada lantainya, tiangnya, dindingnya, pintunya, atapnya, dan sebagainya. Ini semua sebetulnya adalah merupakan bagian-bagian saja daripada yang kita nama gedung tadi. Dan sudah barang tentu ini harus merupakan suatu kesatuan, suatu keutuhan. Sebab kalau bagian-bagian tadi hanya tertumpuk saja, tidak ada sifat-sifat keteraturan dan kesatuannya, tentunya kita tidak dapat menyebut bahwa itu adalah gedung. Demikian pula halnya dengan negara. 3. Mengenai bentuk negara. Pembicaraan kita pun demikian pula, tidak hanya kita tunjukkan pada bentuk negara tentu saja. Negara yang konkret, maksudnya kalau kita membicarakan bentuk-bentuk negara, itu berarti membicarakan tentang kemungkinan bentuk yang diadakan oleh adalah sama, antara lain pandangan dari seorang sarjana Jerman, misalnya yaitu George Jelinek dalam bukunya yang sangat terkenal Allgemeine Staatslehre. Beliau membuat sesuatu sistematik yang sangat teratur, dan karena pengaruh sistematik George Jelinek ini kemudian timbul ketentuan dan dalam membuat sistematik ilmu negara. Secara garis besarnya George Jelinek membuat sistematik sebagai berikut. Pertama-tama beliau membagi Staatswissenschaft dalam pengertian yang luas dalam dua bagian, yaitu 1. Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit, 2. Rechtswissenschaft. Di sini dalam bagian ini yang penting bagi kita adalah Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit. Ini kiranya dapat disalin dengan ilmu kenegaraan. Kemudian Staatswissenschaft dalam pengertian sempit ini dibagi dalam dua bagian, yaitu Allgemeine Staatslehre atau ilmu negara hukum, yang kedua Besondere Staatslehre, ilmu negara khusus. Kemudian Allgemeine Staatslehre ini masih dibagi lagi dalam Allgemeine Social Staatslehre. Ini menyelidiki negara sebagai gejala sosial dan dapat disamakan dengan misalnya dengan perkumpulan-kumpulan sosial. Jadi pokoknya tekanan pada sifat sosial daripada negara itu. Allgemeine Staatslehre ini menyelidiki negara dari segi yuridis, sedangkan Besondere Staatslehre bagi dalam individual Staatslehre ini menyelidikan ditujukan kepada suatu negara yang tertentu, yang konkret, misalnya negara Indonesia, negara Inggris, dan sebagainya. Kemudian dari negara yang tertentu ini yang dipelajari lebih lanjut ialah lembaga-lembaga kenegaraannya, misalnya mempelajari badan perwakilannya, badan pengadilannya, kepala negaranya, dan sebagainya. Special Staatslehre ini penyelidikannya ditujukan kepada negara dalam pengertian yang umum, dan kemudian dari negara tersebut dari negara dalam pengertian yang umum ini yang dipelajari lebih lanjut adalah suatu lembaga kenegaraan yang khusus spesial, misalnya mempelajari badan perwakilannya. Maka kalau kita akan membandingkan antara ilmu negara yang individual dengan ilmu negara yang spesial, yang kedua-duanya itu sifatnya adalah khusus, ialah bahwa kalau ilmu negara yang individual, yang khusus itu adalah negaranya. Jadi negaranya itulah yang tertentu, yang khusus. Sedangkan kalau ilmu negara yang spesial, yang khusus itu adalah lembaga negaraannya yang diselidiki itu. Sebagai contoh misalnya kalau kita mempelajari badan perwakilan, kedudukan kepala negara, dan sebagainya dari negara Indonesia, maka ini adalah termasuk ilmu negara yang individual. Tapi kalau kita mempelajari badan perwakilan dari negara-negara Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Jerman, dan Jepang misalnya, maka ini termasuk ilmu negara yang spesial. Sekarang bagaimana kalau sistematik George Jelinek tersebut di atas kita terapkan pada kurikulum yang kita laksanakan di sini? Fakultas Hukum Universitas Juanda. Dalam kurikulum itu seperti telah disebutkan dikenal dengan ilmu-ilmu yang berobjek negara, yaitu ilmu negara, hukum tata negara, dan hukum tata pemerintahan. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan pertama-tama ialah perbedaan antara satu jenis yang berdiri sendiri, yaitu ilmu negara di satu pihak, dengan kedua ilmu lainnya yang ada bersamaannya, yaitu ilmu-ilmu tentang negara yang ada kata-kata hukumnya tadi. Dengan demikian, maka kalau kita melihat yang kedua tadi itu adalah hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan, sifatnya akan lebih mendekati pada ilmu negara individual dalam sistematik George Jelinek. Dalam arti yang bahwa diselidiki atau yang dipelajari itu bukan negara dalam
pengertian yang umum, tetapi penyelidikannya itu ditujukan kepada negara-negara yang tertentu. Jadi misal menyelidiki, mempelajari, atau membicarakan hukum tata negara Indonesia. Sedangkan kalau ilmu negara itu sifatnya lebih mendekati ilmu negara yang spesial dalam sistematik George Jelinek. Dalam arti bahwa yang diselidiki, yang dipelajari, atau yang dibicarakan adalah negara dalam pengertian yang umum. Jadi pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan negara itu, hakikatnya apa, dan bagaimana terjadinya negara itu. Jadi objeknya itu sifatnya adalah abstrak. Maka kalau misalkan ilmu negara yang kita pelajari sekarang ini kita masukkan dalam sistematik George Jelinek, termasuk ke dalam ilmu negara yang spesial. Jadi cukup sekian penjelasan materi bab 1 dan bab 2 dari Farhania dan Jani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.